محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dikumpulkan di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musholla Ar-Rahim. Dikumpulkan oleh Allah di Musholla Ar-Rahim dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kita yang sifatnya rutin, safari maulid. Hari ini malam ke-28. Semoga yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bahagia, menjadikan bangga yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sababiah kita semuanya diakui umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sering di dalam kitab maulid kita membaca salah satu ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sering kita membaca ayat itu tadi. Ketika kita melaksanakan bacaan maulid, insyaallah kita sering membaca itu. Apa? Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di rawi kedua, di fasal kedua setelah di rawi Tajalla, di akhir beliau mengatakan faman faja'atuhu hadhil bisyarah wa talaqaha biqalbin salim. Bisyarah menurut Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syekhul Maulid yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah diutus daripada golongan kalian, golongan kita manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Azizun alaihi ma anittum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu prihatin. Maksudnya merasakan, bisa merasakan kesedihan, merasakan perasaan galau, merasakan perasaan bahagia, senang yang kita alami itu beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan. Buktinya berapa hari yang lalu saya menceritakan dua kejadian di waktu yang berbeda, yang lumayan jauh yang saya ketahui, yaitu ketika seseorang memiliki rasa mahabbah, rasa cinta, dilanda kegalauan, kerinduan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan, akhirnya beliau hadir di dalam mimpi orang tersebut. Akan tetapi apakah kita harus galau-galau untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Belum tentu. Akan tetapi untuk bisa melihat dari wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita bisa minta. Kita bisa minta. Perkara dituruti sama ndak bukan urusan kita. Yang penting kita minta saja agar kita diizinkan untuk dapat memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita belum bisa melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memberikan peringatan, memperingatkan kita apa? Jangan sampai telinga kita tidak bisa merasakan kenikmatan dengan disebutkan nama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Burdah, yang ada di dalam kitab Maulid, yang ada di dalam solawat dan yang lainnya. Jangan sampai kita tidak bisa merasakan kenikmatan. Insyaallah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala,
Rahman Rahimnya Allah kepada kita semuanya yang hadir di majelis ini. Ketika kita awal mulai membaca tawasul, dilanjutkan dengan qasidah-qasidah, insya Allah sebagian besar prasangka saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa merasakan kenikmatan daripada nama-nama yang disebutkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Banyak orang yang mengeluarkan suara, ikut membaca, ikut berqasidah daripada yang dilakukan oleh para munsyid-munsyid ini tadi. Di dalam rawi kita juga ikut. Insya Allah itu salah satu tanda daripada Allah menghendaki kita apabila kita belum bisa memandang wajah yang mulia, telinga kita ini menikmati, bisa menikmati. Jangan sampai tidak bisa menikmati, risih ketika mendengarkan maulid. Na'udzubillah min. Bahkan di dalam satu keterangan ada ulama yang mengatakan apabila orang tersebut tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya bukan dia yang tidak mau bersolawat, akan tetapi yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendengar suaranya untuk membaca solawat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau baginda saja tidak mau mendengarkan suara kita, bagaimana? Nanti kita di yaumil akhir, di padang mahsyar, kita bingung cari pertolongan kepada siapa? Ada satu kisah yang diceritakan oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, Allah yarham. Ketika itu beliau mempunyai salah seorang sahabat, yang mana orang ini ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu meneteskan air mata. Mendengar orang bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini menangis. Kemudian orang ini mengatakan kepada Habib Munzir, wahai Habib Munzir, saya ini sampai saat ini saya ini rindu dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saya belum bisa bermimpi melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah gerangan kesalahan saya ini? Walhasil dari keluh kesahnya sahabat ini tadi, beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala beliau diizinkan untuk bertemu. Habib Munzir yang saya maksud ini, Habib Munzir bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini permasalahan sahabatnya ini disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah berburuk sangka. Kita merasa sudah rindu, tapi kok nggak lihat-lihat gak jadi rindu. Jangan sampai ada perasaan semacam itu. Berusaha terus, karena itu takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan permasalahan ini, apa yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Munzir, sampaikan kepada sahabatmu ini, saya selalu berada di samping dia ketika dia akan tidur, dan saya tidak meninggalkan tempat tidur dia sampai dia tertidur pulas. Akan tetapi dia ini tidak ditakdir, belum ditakdir oleh Allah, belum ditakdir oleh Allah untuk memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam menunggui orang ini yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai orang ini tertidur. Ketika orang ini tertidur pulas, maka baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi. Ketika beliau tertidur, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di sampingnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kita tidak akan bisa mencintai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Kalau di dalam hati kita ada benih-benih, ada perasaan cinta kepada beliau, berarti itu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah cinta sama kita. Kita tinggal nunggu waktu kapan Allah takdir untuk kita, kapan Allah izinkan untuk kita memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keistimewaan, keutamaan yang sudah kita terima selama ini, khususnya tentang hubungannya dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan bisa lepas dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kita bisa merasakan
kenikmatan membaca qasidah. Kita bisa merasakan kenikmatan ketika mendengar bacaan rawi-rawi daripada kitab maulid yang kita baca. Itu merupakan karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima. Syukuri dulu yang itu. Insya Allah Allah akan memberikan yang lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, guru saya pernah bercerita, abahnya yang gemar membaca sholawat, akan tetapi yang memandai wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putranya. Abahnya yang hobi membaca sholawat, akan tetapi anaknya yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di antara kita saat ini. Ada salah satu daripada jamaah kita yang ikut daripada safari maulid. Beliau mungkin belum bisa melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi putranya sudah melihat yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rombongannya, yang mana beliau berkata kepada anak tersebut, kirim salam kepada abahmu dan temannya. Kemudian temannya ini telepon, anaknya ini telepon kepada abahnya. Tidak berani ngomong langsung, ngomong sama uniknya. Saya bermimpi ketemu dengan orang yang tinggi besar, putih. Kirim salam sama bapak dan temannya. Dan saya melihat di antara rombongan itu ada orang yang pakai imamah, pakai jubah, yang ada di kalender di rumahnya temannya. Ini loh, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Jangan pernah putus asa kalau kita belum bisa melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan bala, ini bukan bencana bagi kita, akan tetapi Allah masih menguji kita. Allah masih ingin mendengarkan rintihan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diizinkan untuk melihat wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua di sini menurut Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa kok dikatakan beruntung? Karena di majelis maulid semacam ini baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuguhkan hidangan-hidangan kebaikan, yang mana hidangan ini disuguhkan untuk orang-orang yang mau mengambilnya. Jenengan ambil semuanya. Bagaimana caranya? Nikmati maulid yang kita laksanakan. Minta kepada Allah apa yang ada di dalam hati kita, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, sampaikan ketika kita membaca maulid. Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuguhkan hidangan untuk kita semua ini. Bukan hidangan secara zahir yang kita lihat semacam ini. Ini bonus ini yang diberikan Sohibul Bait kepada kita. Dan semoga Sohibul Bait mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dicukupi segala keperluannya, kebutuhannya dicukupi insyaallah. Allahumma amin. Makanan batin yang dimaksud di sini apa? Rasa kenikmatan. Loh, saya nggak bisa menikmati maulid. Minta kepada Allah agar Allah izinkan daripada hati kita, telinga kita, untuk bisa menikmati daripada maulid-maulid yang kita lakukan. Semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan apa kita dapat menikmati maulid yang kita lakukan. Dan semoga kita semuanya nantinya selalu dapat rahmat, hidayah, inayah, taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kelak nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Allahumma amin. Hajat saya pribadi dan semuanya, semoga anak keturunan kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi anak-anak yang solih, solihah, berbakti kepada Allah wa Rasulih, berbakti kepada agamanya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi lingkungan sekitarnya insyaallah. Allahumma amin. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur fi taatillah wa Rasulih, diberikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna
insyaallah. Allahumma amin. Semoga keperluan kita kehidupan di dunia ini Allah cukupi, Allah penuhi semuanya insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga akhir hayat kita semuanya ditutup oleh Allah, diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin. Dan hajat kita masing-masing, hajat dunia, hajat akhirat, bibarakatil majlis ini Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, dan Allah kabulkan untuk kita semuanya insyaallah. Allahumma amin. Ala hadini wa li kulli niyatin salihah bil khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau kami terangkan Mas Mahmud. Sajengipun kami berdoa untuk Mas Mahmud dumateng panjenenganipun Bapak Udin Candi, panjenenganipun Ustaz Eko Mukhtar saha panggilan Fatirakan semoga. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bisyarif wa ilahul Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila rabbil jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama'i wal 'amilin wa syuhada'i sholihin, khususan ila wahid jami'il masyayikhina wa ustadzina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khususan khasah ila rohaniyati syaikh al-mukarram wa ila ruhi sayyidina al-kiram wa ila ruhi sayyidina al-kiram syai'ulina ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbi ya ilahi ya sami ya basri ya alim ya qadir ya qad ya samad ya hamid ya majid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tadhilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ila yaumil qiyamah. Rabbi a'udzubika an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramin wa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng panjenenganipun matur matur sembah. Mulah panjenenganipun menika panutup saderengipun kala tutup wonten beberapa pengumuman menika pasul dumateng sedaya tamu undangan para mursyid saha penerbang mangke sasampunipun majelis punika pasul ramah-ramah dhateng tempat ingkang sampun disediaken ing dalemipun Pak Jinarto. Sanesipun punika Wabilir wonten sampah ingkang dateng serapan panjenengan sami kanan kiripun pasungan sangat untuk membuang sampah di tempatipun ingkang sampun disiapkan kalihan panitia.
Sanesipun nggih punika jadwal safari Maulid 1442 Hijriah putaran ke-29 Dumawah tanggal 14 November tahun 2020 hari Sabtu Wage datang Mushola Mambaul Huda Jalan Tawang Sari Gang 2 RW 04 Tawang Rejo Kota Madiun. Wektalipun badhe salat maghrib. Jadwal safari Maulid sasengipun nggih punika dumawah tanggal 15 November tahun 2020 hari Minggu kliwon datang Mushola Angkring Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Wektalipun badhe salat maghrib. Sasengipun nggih punika wonten perubahan jadwal Safari Maulid putaran ke-31 tanggal 16 November 2020 dinten Senin Legi datang Madrasah Miftahul Ulum Lumbung Desa Simo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Sanesipun putaran ke-32 tanggal 17 November 2020 dan hari Selasa Pahing datang PPTI Bani Ali Mursyad Banaran Tangerang Kabupaten Madiun. Sanesipun putaran ke-38 tanggal 23 November 2020 dinten Senin Pon datang YPP Thalihul Huda Desa Gimong Kecamatan Kabupaten Madiun. Putaran ke-42 tanggal 27 November 2020 hari Jumat Pahing datang Masjid Miftahul Huda Desa Gading Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Sanesipun nggih punika putaran ke-48 dumawah tanggal 3 Desember 2020 hari Kamis Pon datang Masjid Al-Fatah Perung Dian Wirajaya Regensi Jalan Raya Kajang Desa Buduk Kecamatan Kuadungan Kabupaten Ngawi. Bobilih mekaten pengumuman kang sampun laksanan bobilih kula minangkan muga insyaallah wonten ing sabanipun namun yang kathah monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad